Penjajahan di negara kolonial bisa menimbulkan berbagai dampak, salah satunya di bidang ekonomi. Indonesia atau Nusantara pada zaman dahulu menjadi salah satu daerah destinasi rempah-rempah dan jalur perdagangan dunia. Tidak jarang, banyak bangsa-bangsa dari timur dan barat yang datang ke Nusantara untuk berdagang dan membeli rempah-rempah. Hancurnya Konstantinopel membuat para pedagang dari Eropa pergi ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini terjadi karena ditutupnya kota pelabuhan Konstantinopel sehingga barang dari timur, terutama rempah-rempah menjadi mahal dan langka. Kemudian, Portugis menjadi negara Eropa pertama yang berhasil mendarat di Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Lalu, berbagai bangsa Eropa lain datang seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk menguasai Nusantara. Dampak yang pertama adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi terbagi sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif diantaranya: 1. Diperkenalkan mata uang kepada rakyat sebagai alat transaksi sah pada masa itu. Kedua, masyarakat pribumi mengetahui tanaman baru berkat diperkenalkan oleh VOC sebagai komoditas ekspor utama. Contohnya, kopi, kayu manis, lada untuk ditanam di lahan hak milik rakyat. Yang ketiga, masuknya pengetahuan dan alat-alat dari barat mempermudah produksi tanaman ekspor dari konvensional menjadi lebih komersial. Yang keempat, dibangunnya sarana-prasarana seperti jalan raya, rel kereta api, waduk untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Lalu dampak negatif yaitu: 1. Dibuatnya sistem bunga pinjaman yang sangat tinggi kepada rakyat yang meminjam uang kepada pemerintah. Yang kedua, diterapkannya sistem kultur stelsel yang menyebabkan banyak tanah pribumi diambil alih oleh VOC agar diberlakukannya sistem kerja paksa dan untuk menjadikan perkebunan menjadi ekspor utama. Yang ketiga, diberlakukannya sistem ekonomi liberalisme mengharuskan para pekerja membayar sewa kepada tuan tanah yang berdampak semakin merosotnya ekonomi rakyat pribumi saat itu. Yang keempat, monopoli yang dilakukan VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara. Selanjutnya, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi juga diartikan sebagai perubahan sifat suatu tempat dari suasana cara hidup desa ke suasana kota. Salah satu penyebab urbanisasi adalah adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. Teman-teman, tak hanya itu saja. Orang yang mau melakukan urbanisasi memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Adanya urbanisasi dalam masyarakat ini kemudian menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi pedesaan maupun perkotaan. Dampak positif adanya urbanisasi bagi wilayah perkotaan yaitu: yang pertama, terpenuhinya jumlah tenaga kerja. Yang kedua, meningkatnya kemajuan dan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif adanya urbanisasi bagi wilayah perkotaan, selain berdampak positif, pertambahan penduduk yang begitu cepat akan menyulitkan kemampuan daya dukung kotanya. Hal ini membuat urbanisasi dapat berdampak pada munculnya sejumlah permasalahan di daerah perkotaan seperti berkurangnya lahan, pengangguran, dan meningkatnya kerawanan sosial, dan meningkatnya masalah sosial di perkotaan. Dampak kolonialisme di bidang sosial budaya. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama dalam bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Belanda. Contohnya, kain untuk memeringkan badan setelah mandi dalam bahasa Belanda adalah handdoek, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah handuk. Selain bahasa, bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan, seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa Barat juga banyak digunakan pada masa penjajahan. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi saksi bisu dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedangkan dalam bidang sosial,
bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas dengan para misionaris yang berasal dari bangsa Barat. Ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. Munculnya kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrikan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Selanjutnya yaitu kesehatan dan higienitas. Awalnya kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, apalagi pada saat wabah penyakit mulai menyebar. Sebut saja malaria, pes, dan kolera. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi tenaga medis. 1941, WHO telah membangun bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga mulai membangun sarana dan prasarana pendukungannya. Tenaga kerja di Jawa maupun di luar Pulau Jawa menyelenggarakan pembangunan rumah sakit, perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial yaitu 1. Mendorong kemajuan individu. 2. Mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat. 3. Meningkatkan integrasi sosial. 4. Meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup baik individu dan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas hidup baik individu dan masyarakat. Adapun dampak negatif mobilitas sosial yaitu 1. Terjadinya konflik antara individu atau kelompok masyarakat. 2. Ketidakstabilan sosial. 3. Ketimpangan sosial. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi. Munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Apapun masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. B. Golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Penting untuk diingat bahwa sentimen rasial selama masa penjajahan adalah bagian dari sejarah yang tragis, dan banyak negara yang pernah mengalami penjajahan berusaha untuk mengatasi dan memahami dampaknya dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif setelah merdeka. Munculnya sentimen rasial selama masa penjajahan di masa kolonial memiliki dampak negatif yang berkepanjangan, antara lain diskriminasi sosial. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan layanan umum lainnya. Perpecahan masyarakat. Hal ini bisa memperlambat pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Beberapa dampak positif yang muncul sebagai akibat perlawanan terhadap sentimen rasial selama masa penjajahan adalah solidaritas antar bangsa, yaitu perjuangan melawan sentimen rasial dapat membangkitkan solidaritas antar bangsa dan mendukung gerakan anti-kolonialisme dan anti-rasisme di seluruh dunia. Yang terakhir adalah dampak politik. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Pada tahun 1901, upaya memperbaiki pendidikan di tanah air. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan yang dikenal dengan masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini berdiri pada tahun 1918. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah kepemimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi.
tidak selalu bergantung pada senjata. Pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional, yakni 1. Tahun 1908, BOD Oktomo. Yang kedua, 1911, Sarekat Dagang Islam. Dan yang terakhir, dampaknya yaitu dampak negatif bidang politik penjajahan di negara kolonial, yaitu mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi, bahkan wilayah kerajaan diambil alih, diduduki, dipersempit, dan sebagian hancur karena ulah kolonial Belanda. Sementara itu, dampak positifnya, saat pelaksanaan politik etis, banyak bermunculan tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia.